Soal nomor 7. Ciri pemerintahan Louis ke-16 di Prancis adalah: 1. Raja bersifat demokrasi. 2. Lembaga hukum berfungsi dengan baik. 3. Pemerintahan berjalan sesuai dengan undang-undang konstitusi. 4. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan sehingga rakyat harus patuh. Pembahasan. Ciri pemerintahan Louis ke-16 yang menyebabkan terjadinya revolusi Prancis adalah sebagai berikut. Louis ke-16 bergelar Raja Matahari. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Pemerintahan berjalan tanpa undang-undang atau konstitusi dan pengawasan dari parlemen. Tidak ada kepastian hukum. Jadi, yang termasuk ciri pemerintahan Louis ke-16 di Prancis hanya terdapat pada nomor 4, yaitu raja dianggap sebagai wakil Tuhan sehingga rakyat harus patuh. Soal nomor 8. Lembaga di bawah naungan PBB yang menangani penampungan isu buruh internasional serta memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuhan dunia adalah. Pembahasan. Beberapa lembaga yang berada dalam naungan PBB antara lain: IMO, International Maritime Organization, berperan mempromosikan kerjasama antara pemerintah dan antar industri pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim dan mencegah polusi air laut. Organisasi yang kedua, ILO, International Labour Organization, berperan menampung isu buruh internasional serta memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuhan dunia. Organisasi yang ketiga, IMF, International Monetary Fund, berperan kerjasama moneter internasional mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Organisasi berikutnya adalah FAO, Food and Agriculture Organization, berperan menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses, pemasaran, dan menyalurkan produk pangan dan pertanian. Organisasi berikutnya adalah ITU, International Telecommunication Union, berperan dalam pengalokasian spektrum radio dan pengorganisasian perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara yang berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Jadi lembaga di bawah naungan PBB yang menangani penampungan isu buruh internasional serta memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuhan dunia adalah ILO. Soal nomor 9. Salah satu penyebab meletusnya revolusi Amerika adalah pemberlakuan pajak terhadap rakyat koloni Amerika oleh Inggris. Pajak yang berlaku antara lain Sugar Egg, Agrarian Sweat, Stamp Act, Squeaker Web. Pembahasan. Pajak yang dilakukan oleh Inggris terhadap rakyat koloni Amerika antara lain sebagai berikut: Sugar Act atau Undang-Undang Gula, Stamp Act atau Undang-Undang Materai, Townshend Act atau Undang-Undang Townshend atau pajak terhadap timah, cat, gelas, dan kertas, Tea Act, Undang-Undang Teh. Jadi pajak yang diberlakukan oleh Inggris terhadap rakyat koloni Amerika ada di nomor 1 dan 3, sedangkan nomor 2 dan 4 merupakan undang-undang yang berlaku masa pemerintahan liberal di Hindia Belanda pada tahun 1870. Soal nomor 10. Upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun selain dengan operasi militer adalah. Pembahasan. Untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah melakukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut:
Pidato Presiden Soekarno yang mengajukan pilihan untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir mendapat tanggapan positif dari rakyat. Pengerahan pasukan militer dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Jadi upaya pemerintahan dan penumpasan pemberontakan PKI di Madiun selain dengan operasi militer adalah mengajukan pilihan untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Nomor 11. Di Pacitan, alat-alat yang digunakan manusia purba bentuknya masih sederhana, menyerupai kapak tetapi tidak bertangkai. Alat ini dinamakan dengan pembahasan. Pacitan merupakan salah satu tempat berkembangnya budaya manusia purba. Di Pacitan terdapat penemuan alat-alat yang digunakan manusia purba yang terbentuk dari batu. Alat tersebut menyerupai kapak tetapi tidak bertangkai. Penggunaannya dengan cara digenggam. Alat-alat ini berupa kapak genggam dan kapak perimbas yang diperkirakan digunakan oleh manusia purba sejenis Meganthropus. Jadi alat-alat yang digunakan manusia purba bentuknya masih sederhana, menyerupai kapak tetapi tidak bertangkai, dinamakan kapak genggam. Soal nomor 12. Pada pemilu 1999, PDI Perjuangan mengalami kekalahan sebab Megawati Soekarno Putri saat voting mendapat posisi sebagai presiden. Pembahasan. Pada pemilu 1999, PDI Perjuangan meraih suara tertinggi. Akan tetapi Megawati tidak menjadi presiden. Hal ini dikarenakan pada saat voting pemilihan presiden oleh MPR, Megawati kalah tipis dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi pernyataan dan alasan keduanya salah.